Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Senin 29 Agustus 2022. Mari bersama berdoa. Kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau senantiasa setia menuntun dan memelihara kehidupan kami. Firman-Mu akan menuntun sepanjang kehidupan kami hari ini dalam menjalani aktivitas kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Kami boleh dianugerahkan kekuatan untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab 2 Tawarik, pasal 12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya, ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Yesaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo sebagai gantinya. Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula mengembalikannya ke kamar juga para bentara. Oleh sebab itu raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan di antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam? Terus menerus ada perang, kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah jangan tinggi hati. Ada sebuah perumpamaan orang tua yang mengatakan, bagaikan burung bangau yang sudah tumbuh bulu dan mulai terbang, terkadang tidak lagi mengingat tempat ia berpijak. Ia lupa untuk kembali ke tempat di mana ia pertama kali terbang.
Perumpamaan ini ditujukan kepada mereka yang mungkin pada hari ini sudah memiliki pekerjaan-pekerjaan tetap yang baik. Namun terkadang ketika mereka telah memiliki jabatan yang baik, mereka terkadang lupa akan proses-proses hidup yang telah mereka lewati, masa-masa sulit yang telah mereka lewati, dan siapa yang menolong dan memberi kekuatan kepada mereka untuk keluar dari masalah, untuk dapat menyelesaikan proses kehidupan dengan baik hingga mereka boleh memperoleh kehidupan yang layak sampai pada saat ini. Seperti Rehabeam yang menganggap dirinya kuat dengan jabatannya. Rehabeam mulai sombong dan juga telah membelakangi Allah. Seperti juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam ayatnya yang pertama pembacaan kita, Rehabeam serta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan teguh. Mereka bukan lagi mengandalkan Tuhan, melainkan justru lebih mengandalkan pasukannya serta kekayaan di dalam negeri. Lalu akhirnya Rehabeam mendapat sebuah teguran yang keras dari Tuhan lewat Yesaya pasal 31 ayat 1 yang mengatakan, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan." Karena kemurkaan Tuhanlah, Ia membiarkan bangsa Israel berada di bawah perbudakan Mesir. Rehabeam bersama dengan orang-orangnya menjadi takut dan akhirnya memberi diri dengan kerendahan hati untuk bertobat. Melihat kemurkaan Tuhan, akhirnya Rehabeam bersama dengan pasukannya, bersama dengan orang-orangnya, datang kepada Tuhan untuk bertobat. Dan setelah Tuhan melihat bahwa mereka telah merendahkan diri, Allah kembali mengasihi dan akhirnya melepaskan mereka dari perbudakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang sepatutnya lah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan karena memang kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kekuatan kita, jabatan pekerjaan kita yang baik tidak akan pernah dapat menolong kita. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dari diri kita ketika kita tidak mengingat siapa yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Terpujilah Kristus. Mari berdoa. Kami terbatas dalam menjalani kehidupan ini. Satu-satunya pertolongan dan harapan kami hanyalah Engkau Tuhan. Namun terkadang kami keliru dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang ketika kami telah melewati proses hidup yang begitu berat, kami terkadang melupakan Engkau yang telah memberi kekuatan kepada kami untuk dapat melewati setiap proses kehidupan kami ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Sesungguhnya itu tidak terlepas dari pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami memohon senantiasa kepada-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menjaga umat-Mu. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu di dalam kehidupan kepada setiap umat-Mu di dalam masa tua mereka. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dan sukacita senantiasa agar mereka boleh menjalani masa tua mereka
senantiasa percaya kepadamu. Engkau memberkati setiap anak-anak agar bertumbuh di dalam kasih-Mu dan boleh senantiasa tekun untuk menjalani pendidikan dengan baik dan boleh menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau hiburkan, berikan kekuatan kepada kami yang berduka cita, memulihkan kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Dan Engkau senantiasa memberkati setiap rencana kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk anugerah pertambahan usia yang boleh Engkau nyatakan kepada umat-Mu. Dan setiap berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami bersama-sama bersyukur. Berkati pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara kami, agar mereka boleh senantiasa bijaksana untuk memimpin setiap bangsa dan negara kami ini Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.